Hi students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel, and today we're going to learn about procedural text or procedure text. So I have a question. Have you ever seen or have you ever watched your favorite YouTuber explaining how to do something or how to create something or even how to use something? Now we're going to discuss it. Now, I can imagine that how if someday by learning the procedural text you have the ability to explain something in English and you will get the opportunity or you will get a lot of money if it is possible. So students, pada pertemuan kali ini, pada video kali ini kita akan belajar tentang procedural text. Kalian pernah dengar nggak apa itu procedural text? Ya, procedural text itu kita gunakan untuk menjelaskan sesuatu secara detail, ya, tahapan-tahapannya. Misalnya kalian mau bikin sebuah teks tentang bagaimana cara menjadi seorang YouTuber, or bagaimana cara menjadi seorang yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan baik. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara atau bagaimana sih kita mempelajari atau memiliki kemampuan untuk menciptakan atau menjelaskan sesuatu melalui teks yang disebut dengan procedural text atau teks prosedur dalam bahasa Indonesia, ya. Baik, mempelajari teks prosedur itu adalah sesuatu yang perlu dipelajari untuk siswa di SMA atau SMK. Nah, bagi kalian yang belajar tentang procedural text ini, diharapkan bahwa kalian memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan pada akhirnya dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan. Oke, kita akan mengawali kegiatan tersebut dengan mengetahui dulu definisi dari procedural text. So, check this one. Procedural text is a text that explains or helps us on how to make or use something. Jadi, procedural text merupakan teks yang menjelaskan atau membantu kita bagaimana cara membuat atau menggunakan sesuatu. Dalam kehidupan nyata, ada beberapa tutorial yang mungkin kita pernah saksikan di beberapa channel YouTube. Video tutorial tersebut termasuk ke dalam procedural text yang disajikan dalam bentuk lisan. Nah, kalian juga pernah kan membaca buku manual atau buku petunjuk? Buku manual itu juga termasuk ke dalam procedural text. Dengan mempelajari procedural text, diharapkan kemampuan kalian berkomunikasi akan menjadi lebih baik karena kalian sudah mengetahui bagaimana cara mendeskripsikan sesuatu dengan melalui sebuah tahapan atau sebuah aksi. Ini yang kita sebut dengan communicative purpose. Nah, dalam sebuah procedural text yang nanti kalian akan ciptakan, harus ada beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama adalah goals atau purposes, tujuan. Dan yang kedua adalah materials or tools, bahan-bahannya atau barang-barang yang kalian butuhkan dalam menciptakan sesuatu. And the third one or the last one are steps or methods. Jadi harus ada tahapannya atau cara untuk melakukan atau membuat sesuatu. Nah, di sini adalah uraian dari the generic structure yang sudah kita bahas. Ada goal. Untuk tujuannya kalian bisa memberi judul dengan how to plant, how to use, how to make. Itu goalnya. Kemudian material or ingredient. Untuk bahan-bahannya apa saja. Lalu step, tahapannya. First, second, dan lain sebagainya. Secara garis besar, procedural text itu terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah how to use, yang kedua adalah how to do, dan yang ketiga adalah how to be. Untuk how to use menjelaskan bagaimana menggunakan sebuah benda atau sebuah mesin atau hal lain yang bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan how to do berkaitan dengan instruksi bagaimana melakukan sebuah aktivitas. Dan the third one, how to be, biasanya berkaitan dengan karakter atau sifat dari manusia. Misalnya, how to be a nice person, how to be a friendly person. Nah, itu adalah jenis yang ketiga. Dari segi kebahasaannya atau kita sebut dengan language features of procedural text, kita bisa menggunakan adverbial of sequence atau temporal conjunction, misalnya first, second, third, finally, or the last. Kemudian kalian gunakan kata perintah, misalnya simpan,
potong, cuci ya. Put, cut, wash. Kemudian using adverbial or adverbs to express detail the time, place, or manner. Misalnya kalian bilang boil the water for 6 minutes or put the ice cream in the refrigerator for 4 hours. Dan kalian bisa gunakan action verbs. Nah, kata kerja, contohnya make, take, boil, cook, dan lain sebagainya. Dan tenses yang digunakan adalah simple present tense. Otomatis akan menggunakan verb one atau kata kerja bentuk satu di dalamnya. Now we're going to talk about the social function. Saat sebuah teks disusun, itu artinya kalian ingin menjelaskan sebuah tahapan secara utuh. Itu yang disebut dengan social function. Alright students, let's check this example. Ini adalah salah satu contoh dari teks prosedur ya. Ada title-nya, ada goal, needs, steps, dan check. Nah, di sini title atau judulnya adalah Making Lemonade. Goal-nya, tujuannya, dia bilang, if you follow these steps, you will make a jug of lemonade. Kalau Anda mengikuti tahapan berikut ini, maka Anda akan memperoleh satu teko ya dari sebuah limun. Needs, kebutuhannya, how to make, if you want to make a lemonade, kalian harus menyiapkan bahan-bahan berikut ini. Dan steps untuk tahapannya, ingat di tahapannya kita gunakan kata kerja bentuk ke-1. Contohnya ya, nomor 1 di sini ada cut, kemudian ada pour, ada fill, ada add, dan stir. Nah, di sini dia bilang carefully cut the lemons in half and squeeze them on the lemon squeezer. And then the second one, pour the lemon juice into the jug. The third, fill the jug with water. Number 4, add the sugar. Number 5, stir until sugar is mixed completely. Nah, untuk mengecek apakah semua tahapan ini sudah dilakukan dengan baik, kita lihat di sini, taste your lemonade. If it is not sweet enough, add more sugar to the jug and stir. Jadi kalau mau mengecek apakah limunnya sudah oke, sudah manis, maka tinggal taste, dicicipi saja. Kalau kurang manis, tinggal ditambahkan sugar, gulanya, dan diaduk kembali. Oke, ini salah satu contohnya. Oke, students, ini adalah salah satu contoh teks prosedur lainnya. Di sini ada struktur organisasinya. Introduction, ini how to make jelly, materials and equipment, peralatannya dan bahan-bahannya, kemudian steps, ya, langkah-langkahnya. Di sini ada ciri linguistik, jadi dalam sebuah procedural text nanti ada kata perintah. Yang mana saja sih kata perintahnya? Di sini ada empty, kemudian add, steer, ya. Kemudian ada adverb. Adverb itu berarti menjelaskan bagaimana sebuah tindakan dilakukan. Stir well berarti aduk dengan baik. Nah, di sini ada well. Well adalah adverb di sini. Kemudian refrigerate until, nah ya, dimasukkan ke dalam sebuah kulkas sampai kondisinya seperti apa. Ini adalah ciri-ciri linguistik dari sebuah procedural text. Well, students, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang procedural text? Nah, untuk menambah pemahaman kalian, saya akan mengundang teman saya yang bernama Kate, dan dia akan menjelaskan tahapan cara memasak sebuah mie instan. Kalian dengarkan penjelasan dia, karena di akhirnya nanti kalian akan melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Kate. Kalian harus menjelaskan sebuah tahapan melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Simak baik-baik ya penjelasan Kate berikut ini. Hi friends, I'm Kate and today I'm going to show you how to cook a package of noodle. So let's get started. But first, let me tell you about the ingredients that we need. Those are 1 pack of instant noodle and some water. Now, let's start cooking the noodle. First, turn on the stove, then put the pan, fill it with some water, and boil the water. After the water is boiled, put in the noodle into the pan. Next, cook the noodle. After 3 minutes, turn off the stove. Prepare a bowl, pour all the seasoning into a bowl, then put in the noodle into a bowl. Mix with the seasoning, and stir it well. If you want, you can add another garnish. Finally, your noodle is ready to be served. Students, setelah menyaksikan penjelasan tentang procedural text, sekarang ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan. Yang pertama adalah kalian buat
Sebuah teks prosedur dalam bentuk tertulis ya, boleh how to use, how to do, atau how to be. Dan kalian tuliskan dalam bentuk analisa seperti ini. Tuliskan title-nya, goal-nya, needs, step, dan check-nya. Atau boleh juga berbentuk seperti ini ya. Kalian paparkan mana yang bagian komennya, adverb-nya yang mana, dan tahapannya seperti apa. Itu yang perlu kalian lakukan pada pertemuan kali ini. This is the end of our video and our learning activity. Hope that you learned something today. Hope that your English will be better someday. Thank you for your attention. Have a good day. Bye.